Di bahasa Indonesia judul hari ini apa? Yesus pemilik misi. Yesus apa? Pemilik misi ternyata. Pemilik ya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya the master of mission, bukan the owner. The master of mission. Kalau salinan bebas orang Jakarta, bosnya misi. Pemimpin daripada misi. Ayat intinya sangat populer. Yohanes 20 ayat 21. Kembali Yesus berkata, damai menyertai engkau. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ayat ini sudah digubah menjadi lagu So Send I You. Kalau saudara ditanya, siapa Tuhan perjanjian lama? Yesus. Jangan lupa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ketiga members of the Trinity were involved. Semuanya, tiga-tiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua terlibat dalam proses penyelamatan manusia dari dosa. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, segala komunikasi, semua komunikasi antara surga dan dunia diserahkan kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Saya harap kita tidak ragu-ragu akan hal ini. Bahwa Tuhan di perjanjian lama, Yahweh itu adalah siapa? Yesus. Yesus. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Jadi jangan lupa, misi adalah aktivitas inti daripada Trinitas. Jadi dalam proses keselamatan, tiga-tiganya bagaimana? Terlibat. Namun yang diberikan tugas
untuk menyelamatkan manusia dari dosa adalah siapa? Yesus. Yesus. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kembali kita diingatkan bahwa rencana penebusan, rencana penyelamatan manusia, rencana ini sudah digagas sejak kapan? Sebelum dunia dicipta. Sebelum permulaan zaman. Before time began, sebelum bumi diciptakan. Baca paragraf berikutnya hari Minggu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Baca terus. Baca terus. Di samping sebagai ayat penting tentang kesia-siaan keselamatan oleh usaha, ayat-ayat ini juga menyatakan sifat keselamatan yang kekal, menunjukkan bahwa rencana penebusan kita telah diadakan sejak dahulu kala. Maka tidaklah heran kalau di sepanjang perjanjian lama Yesus Kristus dinyatakan dalam satu dan lain cara yang sangat kuat, khususnya nubuatan-nubuatan yang menyatakan dengan jelas bahwa Yesus sesungguhnya adalah Mesias. Jadi paragraf yang ketiga itu harus di-underline, digarisbawahi. Tidak heran bahwa di seluruh perjanjian lama Yesus dinyatakan dalam satu atau lain cara, terutama sekali melalui apa? Nubuatan-nubuatan yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Mesias. Ada ratusan nubuatan tentang Yesus di dalam perjanjian lama, dan bukti yang paling konklusif bahwa Yesus itu adalah Mesias adalah apa? Bukti yang paling meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias ialah karena Yesuslah yang memenuhi, menggenapi semua nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama. Yang mengherankan, mengapa orang-orang Yahudi yang telah dipilih Tuhan menjadi
umat kesayangan Tuhan yang hari-hari mempelajari firman Tuhan telah menolak Yesus sebagai Mesias waktu Yesus datang ke dunia ini. Itu sangat mengherankan. Jadi orang Yahudi sampai sekarang sedang menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Padahal kalau Yesus datang sudah yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Apakah saudara tahu sebabnya kenapa orang Yahudi? Karena mereka Salah konsep. ya konsep mereka Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Akan datang sebagai anak Yusuf. Ya. Jangan lupa kalau kita pelajari Perjanjian Lama, nubuatan oleh para nabi Perjanjian Lama bukan hanya nubuatan tentang kedatangan yang pertama, tapi sudah juga termasuk kedatangan yang kedua. Nah, oleh karena di hati orang Yahudi ini ada yang disebut spiritual bigotry, kesombongan rohani, merasa hanya mereka umat pilihan Tuhan. Mereka telah menjadi mix up, dalam arti kedatangan Yesus yang kedua diaplikasikan kepada kedatangan yang pertama. Kemudian orang Yahudi menunggu bukan spiritual Messiah, tapi mereka tunggu political Messiah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Jadi misapply the prophecies. Kemudian next. Di Perjanjian Lama dijelaskan peranan Yesus sebagai Mesias. Di sini ada beberapa ayat yang harus kita baca. Peranan apa yang disebutkan oleh para nabi seperti yang tertulis di sini. Yesaya 61, Daniel 9, Yesaya 7. Kita ambil beberapa di antaranya. Cek, boleh baca Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Masih ingat counterpart dari ayat ini? Lukas 4 ayat 18. Lukas berapa? 4. Ini ayatnya orang Advent. Lukas 4 ayat 18-19. Dalam satu kebaktian Sabat, Yesus masuk ke sinagog.
Lalu dia membaca dari Alkitab Perjanjian Lama, dan yang dibaca ayat mana? Ayat yang tadi. Coba buka Lukas pasal 4. Yoke boleh baca. Lukas pasal 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan perbebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, sampai di situ orang yang mendengar tertegun. Tapi kemudian Yesus meneruskan. Baca ayat 20. Ayat 20. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Baik. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan apa? Pada hari ini genaplah. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya itu digenapi di depan matamu pada pendengaranmu. Roh Tuhan turun ke atasku. Itulah artinya. Apa artinya Mesia? Yang diutus, yang diurapi. Yang diurapi. Kristus. Apa artinya Kristus? Christ. Yang diurapi. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani Mesia, dalam bahasa Greka Kristus, dalam bahasa Arab Al-Masih, yang diurapi. Jadi Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi Yesaya itu menubuatkan tentang siapa? Tentang dirinya. Sebelum ini diucapkan, orang banyak tertegun mendengar. Tapi begitu Yesus katakan ini digenapi di depan matamu pada pendengaranmu, apa reaksi orang banyak? Baca ayat berikutnya. Juga baca ayat. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hal tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika
langit tertutup selama 3 tahun dari 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu. Terus mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi begitu geramnya mereka pikir dia kan anaknya Yusuf, mana mungkin dia adalah apa? Mesias. Kok dia seenaknya ngaku dirinya sebagai apa? Mesias. Ini contoh bagaimana orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Tidak ada pendidikan, tidak ada power, hanya orang biasa. Bapaknya pun tukang apa? Tukang kayu. Dan dia hari-hari bekerja menolong bapaknya. Bukan ini Mesias yang kita apa? Kita tunggu. Nah, karena Yesus mengaku dirinya sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya, begitu marahnya mereka mau tangkap Yesus, mau bawa ke pinggir jurang untuk apa? Dibuang. Kalau saudara ingat Daniel 9 ayat 24 sampai 27, ini berkenaan dengan yang ayat yang mana? Ayat mana yang dijelaskan oleh Daniel 9 ayat 24 sampai 27? Ayat orang Advent di buku Daniel ayat yang mana? Daniel 8 ayat 23. Oh, bukan. Daniel 9. Daniel 8 ayat 14. Oh, 8, 14, 2300. Itu nubuatan yang terpanjang tentang 2300 kali petang dan pagi. Nah, untuk mengerti Daniel 8 ayat 14 itu harus dikaitkan dengan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Apa yang ditekankan di sana? 490 tahun. Ini mengenai 2300 kali petang dan pagi, di mana Yesus dibaptis, disalibkan, dan naik ke surga. ya. Jadi Yesus sebagai apa? Korban. Sebagai sacrifice. Dan sekaligus Yesus sebagai imam besar. Jadi imam besar dan korban yang diserahkan kepada Tuhan itu juga melambangkan siapa? Yesus. Melambangkan Yesus. Kita ambil satu lagi, Yesaya 42 ayat 1.
Pak Manurung. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat, dia adalah apa? Hambaku. Hambaku. Orang Yahudi menerima perjanjian lama sebagai firman Tuhan. Tetapi bila mana datang kepada ayat-ayat berhubungan dengan Yesus, mereka menolaknya. Buat orang Yahudi, konsep tentang the suffering servant, the suffering Messiah, tidak masuk di akal. Mana mungkin Mesia akan apa? Menderita lalu disalibkan. Waktu Yesus selesai dibaptis, lalu Yesus khotbah di atas gunung, orang banyak mengikut dia. Mereka pikir di saat itulah Yesus akan memimpin pemberontakan melawan kerajaan Roma. Mereka harapkan this is the moment untuk bertarung memperoleh kebebasan dari belenggu penjajahan Roma. Tapi waktu mereka dengar khotbahnya Yesus, bunyinya, kok aneh. Kalau kamu ditempeleng pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Mereka pikir, wah, bagaimana mau berperang dengan pemimpin yang doktrinnya begini. Banyak yang kecewa. Jadi demikianlah Yesus diramalkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kita hanya mengambil samplingnya saja. Yesus digambarkan sebagai Mesias yang diurapi, sebagai imam besar, sebagai korban, dan seterusnya. Kita tidak cukup waktu untuk membaca karena jumlahnya sangat banyak. Paling sedikit ada 200. Poinnya apa? Bahwa Tuhan yang aktif dalam perjanjian lama tidak lain adalah siapa? Yesus. Semua komunikasi antara surga dan dunia sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua diserahkan kepada Yesus. Itu poinnya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Bahasa Indonesia terjemahannya apa? Kerinduan segala zaman. Terus ini Kerinduan segala zaman.
Kalau saudara pergi ke Library of Congress, perpustakaan yang terbesar di seluruh dunia, biografi yang paling banyak ditulis adalah biografi tentang siapa? Tentang Yesus. Dan dari antara ribuan biografi Yesus, kalau dibaca dengan seksama dan diperbandingkan, inilah yang the best, The Desire of Ages. Mengapa? Karena buku itu tentunya diilhamkan. The Desire of Ages. Maksudnya kerinduan segala zaman itu apa? Apa yang selama ini dirindukan atau idam-idamkan oleh manusia yang pernah hidup di dunia, lalu sepanjang zaman, sepanjang masa. Coba baca hari Senin. Dari paragraf pertama. Ya, paragraf pertama. Yesus Kristus adalah Tuhan gereja dan dunia. Kedatangannya adalah suatu pemenuhan harapan-harapan. Perjanjian lama dari suatu komunitas yang selamat yang akan mencakup jauh melampaui bangsa Yahudi. Kedatangan Yesus terutama teristimewa penderitaan dan kebangkitannya memulai suatu zaman baru yang di dalamnya perbedaan antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain sepanjang yang menyangkut Injil ditiadakan. Yerusalem akan tetap menjadi pusat, paling tidak untuk sementara, tapi titik tolaknya bukan lagi bait suci pusat, paling tidak bait suci Herodes di Yerusalem, melainkan orang-orang Yahudi yang telah bertobat kepada Kristus. Mereka telah menjadi bait suci yang hidup. Orang-orang Kristen Yahudi ini pada waktu itu akan menjadi sisa-sisa Israel yang sejati. Pengumuman misi Kristus sedunia dan universal bagi juru selamat semua bangsa telah diulangi pada waktu kelahiran, masa kanak-kanak, dan pada waktu pembaptisannya. Apa maksudnya? Jawabnya di paragraf kedua. Pengumuman ini yang mencakup seluruh dunia merupakan apa? Universal Mission of Christ sebagai juru selamat dunia, yaitu pada waktu kelahirannya, masa kanak-kanak, dan baptisannya. Kelahirannya, baptisannya. Kemudian seperti tadi ada 4 ayat di sini tentang misi universal daripada Yesus. Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini? Coba kita ambil beberapa. Lukas 3
ayat 3 sampai 6 dan Yohanes 1 ayat 29. Kita ambil 2 saja sebagai samplingnya. Next. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Jadi intinya apa di ayat ini? Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya sebagai pembuka jalan untuk datangnya siapa? Yesus bersama dunia. Zaman dulu kalau raja hendak berkunjung ke satu tempat, mereka pastikan jalannya harus Bersih. harus rata, harus di-repair kalau ada yang berlubang. Karena raja akan apa? Akan datang. Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yesus menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. Yang apa? Menghapus dosa dunia. Yang mengangkut dosa Seluruh dunia. dunia. Jadi ini memberitahukan tentang universal mission of Christ. Yesus datang untuk menjadi juru selamat semua manusia. Kemudian pertanyaan untuk direnungkan, apakah arti statement tersebut bagi kita dalam konteks misi? Yesus datang menjadi juru selamat semua manusia. Implikasinya, kutipan yang berikut dari Ellen White. Baca. Tidak diragukan lagi Yesus datang sebagai juru selamat untuk semua manusia. Apakah makna kebenaran ini bagi kita di dalam konteks misi? Ini jawabnya. Baca. Semangat misionaris perlu dihidupkan lagi dalam gereja kita. Baik, apa yang perlu dihidupkan? Semangat misionaris. Mengapa? Sudah melempem kita. Nah, itu dia. Dan jangan lupa, gereja itu seperti sebuah koin. Koin itu punya berapa sisi? Dua sisi. Dua. Sisi yang pertama itu adalah Mission, service. Righteousness. apa? Justice. Itu tabiat Allah. Ini tentang misi. Service dan misi.
Sisi yang satu itu adalah the existence of the church. Sisi sebelahnya the mission of the church. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kehilangan pandangan tentang misi gereja, kita akan kehilangan gereja itu. Maksudnya, kalau gereja tidak menarik jiwa lagi, sebagai organisasi gereja masih ada. Gedung-gedungnya masih ada, orangnya masih ada. Tapi kalau kehilangan pandangan akan misi, gereja berhenti sebagai gereja. Eksistensinya akan hilang. Dan gereja akan berubah menjadi seperti Lions Club, Tennis Club, Social Club, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa, gereja eksis karena gereja punya misi. Kalau misinya hilang, eksistensinya pun hilang. Itu sebabnya the missionary spirit needs to be revived in our churches. Dan menurut pengamat organisasi Advent, orang-orang yang ahli, salah satu bahaya laten yang mengancam gereja Advent adalah apa yang disebut institutionalization. Ini bukan berarti kita anti lembaga, institusi, bukan. Institutionalism dalam arti kalau gereja sibuk mengatur organisasinya yang semakin kompleks sehingga kehilangan pandangan tentang misinya, maka gereja akan berubah menjadi social club. Kalau sudah pelajari, ada gereja-gereja yang pada waktu bangkit di pentas sejarah, gereja itu merupakan satu movement. Kalau movement itu sifatnya bagaimana? Dinamik, tidak statis. Pengabaran Injil, penarikan jiwa, bersaksi bagi Tuhan, itulah ciri daripada movement. Tapi kalau misinya diabaikan, kalau kita kehilangan misi, maka movement bisa berubah menjadi monumen. Gereja yang tadinya movement berubah jadi monumen. Dan kalau kelamaan monumen, dia menjadi museum. Makanya pimpinan kita selalu menekankan supaya anggota kita selalu diingatkan bahwa setiap anggota adalah pengabar Injil dan pendetalah yang harus melatihnya. Baca terus ya. Semangat misionari perlu dihidupkan lagi dalam gereja kita. Itu satu. Setiap anggota gereja harus mempelajari bagaimana membantu memajukan pekerjaan Allah, baik misi di dalam negeri maupun ke negeri asing. Tidak ada 1/1000 bagian dari pekerjaan itu yang sedang dilaksanakan dari yang seharusnya dikerjakan dalam ladang misi. Tidak boleh. Berapa banyak? Tidak ada 1/1000 bagian dari pekerjaan itu yang sedang dilaksanakan dari yang seharusnya dikerjakan dalam ladang misi.
Allah memanggil pekerja-pekerjanya untuk membuka wilayah-wilayah baru baginya. Ada tersedia banyak ladang-ladang pekerjaan yang menanti pekerja yang setia. Jadi ini merupakan teguran keras. 1/1000. Kurang dari 1/1000 1/1000. dari pekerjaan itu yang sedang bersihkan. Jadi dengan kata lain, banyak gereja sibuk dengan agenda yang lain. Agenda yang Susunan pengurus. Pembangunan. ya kita sibuk dengan pembangunan. Makanya General Conference pernah ambil keputusan, ini masih berlaku keputusan ini, cuma dilupakan. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kalau saudara perlu referensinya, saya bisa bawa. GC pernah ambil satu action, mengingatkan kepada seluruh sidang, kalau membangun gereja, janganlah bangun gereja yang besar, yang ekstravagansa. Sehingga uang yang seharusnya untuk evangelism mati di mana? Pembangunan. Di pembangunan. Ya, kita harus bangun rumah Tuhan yang representatif, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau anggotanya diminta untuk apa? Untuk pledge. Jadi yang dipikirkan tiap sahabat adalah apa? Pledge terus, kesedot kepada bagaimana harus bayar itu mortgage. Itu sesuatu yang harus direnungkan oleh kita. Baik, sekarang kita masuk di misi kepada orang Yahudi. Masih ingat pada waktu perempuan Syro-Phoenicia, anaknya dirasuk setan, datang kepada Yesus. Apa reaksi Yesus waktu perempuan kafir ini minta supaya anaknya disembuhkan? Mula-mula Yesus tidak peduli. Murid-muridnya katakan, suruh pulang saja. Dan perempuan ini dengar-dengar apa yang dikatakan oleh muridnya. Tapi ini perempuan tetap memohon. Lalu reaksi yang kedua dari Yesus katakan apa? Aku diutus hanya untuk bangsaku. Untuk siapa? Bangsa Yahudi. Tapi itu perempuan nggak mau pergi. Lalu yang ketiga, Yesus ngomongnya nggak enak. Tidaklah Dibaru kepada anjing. Kalau saya pelajari bahasa Gerikanya, itu kata anjing, itu anjing liar. Bukan anjing di rumah, dipiara. Anjing liar. Kalau kita mungkin kita sudah pergi, tapi ini perempuan tidak bergerak. Apa yang dia bilang? Dia berhak untuk dapat remah-remah yang jatuh dari meja. Anjing juga kan boleh makan remah-remah. Yesus katakan apa? Besarlah iman. Jadilah apa yang kau kehendaki. Anaknya jadi apa? Sembuh. Tapi ini pelajaran sampingan. Pelajaran sampingannya, Yesus itu seperti sedang main biliar. Targetnya yang hendak dipukul oleh Yesus siapa? Murid-muridnya. Karena murid-muridnya seperti orang Yahudi lain menganggap yang non-Yahudi itu adalah apa? Anjing. Jadi yang sedang
target oleh Yesus bukan perempuan itu, tapi murid-muridnya. Dia sedang coba templak murid-muridnya. Nah, untuk pelajarannya ada hubungannya dengan topik malam hari ini. Apa maksudnya? Aku hanya diutus untuk orang Yahudi. Apa maksudnya? Karena banyak orang-orang yang mengatakan, lihat, Yesus itu khusus untuk siapa? Yahudi. Untuk Yahudi. Ini Yesus sendiri ngomong. Apa maksudnya? Yesus memperkenalkan dirinya sendiri lebih dahulu kepada bangsa Israel. Oke, jawabnya ada di keterangan di sana. Jack, coba baca hari Selasa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Matius seolah-olah 15, statement ini sifatnya eksklusif. Aku diutus hanya untuk orang Yahudi. orang Yahudi. Di antara penampilannya di depan umum dan penyalipannya, Yesus memusatkan pelayannya hampir hanya untuk bangsa Yahudi, khususnya di Galilea. Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri lebih dahulu kepada bangsa Israel. Sebelum penyalipan, hanya ada sedikit kabar baik kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tampaknya Yesus hendak menyadarkan orang Yahudi akan kedudukan, tujuan, dan peran mereka dalam keseluruhan misi Allah bagi umat manusia yang hilang. Nah, itu jawabnya, garis bawah itu. Baca ulang. Tampaknya Yesus hendak menyadarkan orang Yahudi akan kedudukan, tujuan, dan peran mereka dalam keseluruhan misi Allah bagi umat manusia yang hilang. Israel haruslah mendapatkan kesempatan menjadi saksi atas pekabaran Allah bagi dunia. Jadi itu jawabnya. Nanti pada waktu Yesus naik ke surga, di sana kelihatan bahwa misi kita mencakup seluruh dunia. Baik, sampai di sini apakah ada tambahan atau pertanyaan dari saudara-saudara? Ya. Baca paragraf berikutnya. Jika kita merenungkan kehidupan dan pelayanan Yesus, kita harus memperhatikan suatu perbedaan jelas antara pemikiran, idealisme, prinsip, dan perencanaannya di satu sisi, dan cara ia menyelesaikan tujuan-tujuannya ini di sisi yang lainnya. Dalam kehidupan dan pelayanannya sehari-hari, ia menyempatkan dirinya dalam budaya Yahudi, sama seperti Mesias yang dinubuatkan Perjanjian Lama. Tetapi dampak penjelmaannya adalah untuk diterapkan secara universal. Melalui kematian dan kebangkitannya, ia menanggung dosa isi dunia. Terus Kita melihat di sini suatu prinsip Alkitabiah yang penting bagi pembangunan misi. Oke. Di keterangan tersebut kita detect satu biblical principle
for establishing mission. Apa prinsip yang hendak diajarkan di sini? Baca terus. Gerakan pertama diarahkan untuk membangun suatu pusat sebagai basis geografis dan kebudayaan yang kuat dan stabil. Bangsa Israel dan orang Yahudi. Bila hal itu tercapai, maka misi berikutnya ialah perkembangan keluar yang semakin melebar dari pusatnya. Jadi cara kerja Yesus sangat apa? Sangat sistematis. Dia berikan kesempatan lebih dahulu kepada orang Yahudi karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nanti kelihatan kapan tujuan akhirnya. Pada waktu Yesus naik ke surga. Itu akan kita pelajari. Di hari Rebo mission to the Gentiles. Next. Hari Rabu. Mission to the Gentile. Ada lagi. Ini mission to the Jews. Ya, yang ada ayat-ayat Matius 5, Markus 14. Kita ambil 2 ayat. Nggak masuk. Coba buka hari Rabu. Iya benar. Baca Matius. Kita ambil 2 ayat aja. Matius yang mana benar? Pasal 5. Matius 5 ayat 13-14 benar. Iya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan injak orang. Kamu adalah apa? Garam dunia. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di sini kelihatan bahwa misi kita adalah misi universal. By the way, Matius 5 ayat 14, apa keistimewaannya? Terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14 adalah ayat Alkitab yang paling sering dikutip oleh Ellen White. Karena Ellen White kalau nulis buku selalu mengutip Alkitab, penuh dengan ayat-ayat. Jadi kalau ada ayat yang paling sering dikutip oleh Ellen White, Matius 5 ayat 14. Berapa kali? 264 kali. Ini mengingatkan kepada kita bahwa misi gereja Advent bukan lokal, bukan regional, bukan nasional, tapi Universal. universal. Ya, saya bukan mau ngeritik gereja lain, tapi dari namanya saja mereka membatasi diri.
Gereja Kristen Pasundan. Bahasanya bahasa apa? Sunda. Nah, kalau bahasa Sunda dipakai sebagai universal. alat apa komunikasi, Nggak sampai. maka orang Batak gimana? Nggak sampai. Orang Batak sungkan mau masuk. Sebaliknya HKBP, apa HKBP? Korea Kristen, Batak Protestan. Hah? Korea Jadi Kristen Batak Protestan. orang Sunda pikir ini hanya untuk siapa? Orang Batak. Hanya orang Batak. Umim. Nah, dan lain sebagainya. Padahal gereja misinya universal. Apa kata lain universal? Global. Katolik. Katolik. Ya. Katolik itu artinya universal. Dari segi organisasi, jangan salah kutip saya ya. Dari segi organisasi, bukan dari segi doktrin. Dari segi organisasi, hanya ada 2 gereja Katolik di dunia ini. Advent. Dan Satu Roma Katolik, kedua gereja Advent. Jangan saudara salah kutip ya di gereja. Sumara bilang gereja Advent adalah Katolik. Dalam organisasi memang kitalah yang universal. Ada hubungan antara Jakarta dengan Washington. By the way, ada berapa eselon tingkat administrasi dan organisasi Advent? Ini nyimpang sedikit. Daerah, divisi, daerah, Daerah, uni, uni. divisi, no. Ada berapa? Uni daerah, General uni, Conference. divisi. No. Perpanjangan tangan General Conference. Oh, bukan itu ya? Nggak ada berapa? 4. 3. So dari bawah. Daerah, uni, Gereja General dulu. Conference. Gereja, 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 conference, gereja, Conference. conference atau mission. uni, oh uni, Ini General Yes. Conference. General Division. Conference. division lah. Enggak. Itu perpanjangan tangan General Conference. divisi itu adalah perwakilan dari General conference. conference. Jadi itu 4. tidak dihitung. Jadi there are 4 level, 4 bukan 5. Orang dulu pikir 5, 4 level of organization. Jadi itu orang divisi, orang General Conference. Jadi gereja Advent berbeda dari umumnya gereja Protestan. Misinya bukan lokal, bukan regional, bukan nasional, tapi global atau universal. Globalis. Jadi organisasi Advent ini belum sempurna. There are still a lot of room for improvement. Masih banyak harus diperbaiki. Tapi mekanismenya sudah apa? Sudah pas. Tinggal disempurnakan. Coba aja bayangkan. Sudah bayangkan. Sekolah Sahabat itu adalah sekolah yang terbesar di dunia. Muridnya berapa? Jutaan. 18 miliar. Jadi kalau ada buku yang paling banyak di-publish, dicetak, tiap kuartal buku Sekolah Sahabat. Nah, orang Advent di dunia sekarang berapa? Menurut laporan GC yang terakhir. 18 juta.
Bayangkan, inilah sekolah yang terbesar di dunia. Muridnya 18 juta. Dan saudara-saudara dapat kehormatan untuk jadi guru di sekolah sahabat. Dekan. Dan tak pernah tamat. Dan saudara-saudara, coba biasakan buku sekolah sahabat disimpan, jangan dibuang. Saya punya Kalau saya lumayan sudah banyak. sekolah sahabat dari tahun 50. Tiap 2 kuartal saya pergi ke publishing house untuk jilid itu. Waktu ke Amerika aku reading, saya tinggal di rumah teman. Pulang so hilang semua. Tapi yang sisa masih ada. Itu saudara-saudara jangan lupa kurikulumnya diatur baik supaya berimbang. Kadang-kadang teologi, kadang-kadang mission, kadang-kadang rumah tangga, kadang-kadang kesehatan. Jadi jangan dibuang untuk future reference. Dan yang dipilih untuk nulis bukan orang sembarangan. Itu orang-orang seperti yang satu ini yang sedang kita pelajari. Memang dia ahli dalam bidang apa? Misi. Bayangkan disertasinya begini tebal, 2 jilid. Ini Borgisan. Jadi kalau saudara baca dan pelajari dan renungkan sekolah sahabat, saudara punya pengetahuan tidak kalah dengan lulusan IAS. Asal sudah baca 15 menit tiap hari, renungkan. Makanya di gereja-gereja lain ada sebutan, wah kalau Advent sih hebat, anggotanya seperti pendeta pengetahuan Alkitab. Karena kita diasuh oleh apa? Sekolah sahabat. Belum buku penunggu pagi. Tiap hari paling sedikit 1 ide, 1 ayat. Jadi jangan remehkan kesempatan itu. Mission to the Gentiles. Itu kelihatan dari The Great Commission. Saya hanya ingin mengulangi The Great Commission ini. Ayat yang terkenal yang mana? Matius 28. Matius 28. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, ingat ada berapa imperatif? Ada berapa perintah? Pergilah. Ada berapa perintah dalam The Great Commission? Pergilah, jadikan, pergi, ajar, baptis. Nah, Jadikan murid. itu adalah pendapat kita yang lama. Dengarkan, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, hanya ada 1 perintah. Jadikanlah segala bangsa muridku. Bagaimana caranya? 1, by going. 2, by teaching. 3, by baptizing. Tapi perintahnya hanya 1. Jadikan segala bangsa muridku. Apakah ini mission possible atau mission impossible? Possible. Impossible. Oh, possible. Bukan impossible. Sorry. Kalau kita bergantung hanya kepada kekuatan kita, uang kita, organisasi kita, ini adalah mission impossible. Tapi ini misi Tuhan. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada orang mengkritik Yesus ini enak aja ngomong,
jadikan segala bangsa murid. Lihat kerajaan Roma. Kalau ada satu bangsa yang bisa menguasai dunia, seharusnya Roma. Serdadu punya, kekuatan punya, uang punya, segalanya ada. Tapi di mana Roma? Hancur. Apalagi Yesus tidak punya uang, tidak punya pengaruh, mana mungkin. Tapi saudara-saudara sekalian, walaupun pengkritik melemparkan kritikan-kritikan yang mengejek dan pedas, tapi Injil masih berkumandang di mana-mana di seluruh dunia. Tadinya pekabaran Advent hanya di mana? Di Amerika Utara. Hanya di Amerika Utara. Tidak punya apa-apa, tidak punya aset. Sekarang bukan mau bilang apa. Gereja Advent secara bisnis, secara organisasi, termasuk kepada one of 50 giant corporation in the world. Masa resesi perpuluhan meningkat. Saya pernah membaca artikel ditulis oleh penulis Roma Katolik, A Modern Miracle, judulnya. Saya baca, yang nulis penulis Katolik, judulnya Mujizat di Abad Modern. Yang dibahas siapa? Tentang gereja Advent. Gereja Advent walaupun inflasi, walaupun terjadi kesulitan, tapi tetap jalan terus. Karena sistemnya datang dari Tuhan. Seperti perpuluhan. Kalau kita pada akhir tahun membuat anggaran belanja untuk tahun depan di gereja atau di daerah, Belum ada uang. uangnya ada di mana? Belum ada di surga. Uangnya masih di tangan petani, di tangan para janda, di tangan businessman. Kita hanya berdoa, Tuhan, inilah biaya untuk pengabaran Injil tahun depan. Kami berdoa kiranya anggaran belanja ini diberkati. Ya begitulah dari tahun ke tahun. Sehingga di GC yang sebelumnya, bukan GC kemarin, perpuluhan Advent 1,8 miliar per tahun. Cuma sayang offering untuk pekerjaan sedunia $60.000, $60 juta, terlalu sedikit. Tapi inilah the Great Commission. Nah, saudara-saudara tentu suka melihat Crystal Cathedral. Masih ingat? Robert Schuller yang sudah tidak ada lagi karena itu family business jadi susah. Saya lihat Joel Osteen punya gedung yang hadir berapa ribu. Kita punya gereja ya sederhana, tapi jangan lupa walaupun gereja kita kecil, sederhana, below standar kadang-kadang, tapi kita adalah sebagian dari pergerakan besar di seluruh dunia. Jangan lupa itu. Jangan rasa minder, jangan rasa rendah diri melihat gereja-gereja lain punya tempat kebaktian yang luar biasa hebatnya. Kita walaupun sederhana, tapi kita adalah sebagian daripada pergerakan di seluruh dunia.
Bukan artinya kita harus jadi sombong, bukan. Tapi kita harus bersyukur pada Tuhan. Baik, in closing. Ini nomor 3 nih. Iya. Ya, baca. As Christ ambassadors, we are called to a comprehensive mission. Sebagai duta-duta Kristus, kita dipanggil untuk melaksanakan misi yang komprehensif, yang menyeluruh, That touch people's lives here and now, yang but akan also menyentuh leads them to kehidupan eternity. manusia sekarang dan di dunia berikutnya. The missionary spirit needs to be revived in our churches. Oke. Poin yang kedua, missionary spirit harus dihidupkan kembali. Karena kelihatannya sudah kelap-kelip di banyak gereja. Every member of the church should study how to help forward the word of God. Siapa yang harus diajar? Every member. Jadi fungsi pendeta sebagai apa? Teacher. Sebagai playing Trainer. coach. Jangan non-playing coach. Harus playing coach. Both in home missions and in foreign countries. Baik di dalam negeri, baik di luar negeri. Scarcely a docent part of the work is being done that ought to be done in missionary fields. Ini teguran. Belum sampai 1/1000. Kalau seandainya ini full, berapa kali artinya? 1000 kali. Tapi sekarang belum 1/1000-nya. God calls upon His workers to annex new territory for Him. Oke, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh daerah-daerah yang baru. There are rich fields of toil waiting for the faithful worker. Jadi itu adalah tanah-tanah yang subur, tinggal menunggu penggarapnya yang setia. Yang ketiga, We are not to be engrossed with speculations in regard to the times and the seasons which God has not revealed. jangan kita terikat asik hanya memikirkan apa? Berspekulasi tentang waktu. Tapi apa? Baca terus deh. Jesus has told His disciples to watch, but not for a definite time. His followers are to be in the position of those who are listening for the orders of their captain. They are to watch, wait, pray, and work. As they Jadi approach, watch, apalagi wait, Wait and pray. pray, and pray. and work. Dan yang paling penting work. As they approach the time for the coming of the Lord. Sementara menunggu datangnya hari Tuhan. Jadi berdoa, berjaga, dan bekerja. Yang kedua. Jadi saudara dan saya harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita adalah sebagian dari satu pergerakan yang luar biasa dahsyatnya. Kita nggak dapat emailnya ya. Minggu lalu dapat ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sudah berakhir sampai di sini.